Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Setiap hari kami boleh merasakan dan mengalami sendiri. Kami menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kami akan bersama belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami terima bahwa Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan melawat setiap kami. Tidak ada seorang pun yang benar di tempat ini termasuk hamba-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang benar. Bapa, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau memberikan waktu kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang kami dengar itu boleh mengubah kehidupan kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, dan membuat kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menerima berkat rohani daripada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman dan diubahkan kehidupannya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Amin. Saya bisa merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini ya. Dan saya bisa merasakan Bapak Ibu semua saudara ya begitu semangat memuji menyembah Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Pendeta ya yang sudah mengiring kami semua untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini saya diberikan tema kebebasan bukan perbudakan baru ya. Kita diambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah hamba yang merdeka. Amin. Kita percaya bahwa setiap kita adalah hamba yang merdeka ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dari ayat ini kita belajar bahwa ada satu kondisi yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, bahwa segala sesuatu itu halal bagi kita. Segala sesuatu itu diperbolehkan bagi kita, tetapi ya ada pengecualiannya, ada syaratnya yang Tuhan berikan, yaitu bahwa segala sesuatu itu belum tentu berguna. Amin. Nah, di sini yang ingin Tuhan tekankan bahwa ketika apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, sekalipun mungkin itu baik dilakukan, tetapi kita harus koreksi lagi, apakah itu berguna atau tidak ya. Karena apa? Karena memang Tuhan yang sudah memberikan peringatannya kepada kita ya. Dan yang kedua, Tuhan berkata apa? Tuhan memang memperbolehkan kita melakukan segala sesuatu, tetapi ingat, jangan sampai membiarkan diri kita sendiri diperhamba oleh suatu apapun. Amin, saudara. Kalau dikatakan segala sesuatu itu halal, tapi bukan semuanya berguna. Nah, apa yang dimaksud dengan berguna? Berguna itu adalah melakukan yang benar, bukan saja yang baik. Amin. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, mungkin dunia berkata engkau lakukan yang baik, engkau lakukan yang baik. Tetapi standar kita sebagai pengikut Kristus tidak cukup yang baik. Tetapi Tuhan berkata harus melakukan yang benar. Karena yang benar itu pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar ya. Misalkan kita terlalu sayang sama anak, baik nggak sayang sama anak? Baik. Tapi kalau sudah terlalu sayangnya itu over, akan menjadikan anak kita sebagai anak yang manja. Apakah anak manja itu baik? Tidak ya. Dari sini kita belajar ya. Dan juga kita harus tahu, jangan membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Mengapa?
Karena Tuhan mengingatkan kita kembali tentang jati diri kita masing-masing. Ketika kita sudah dibaptis, kita itu sudah memiliki nama yang baru, sebutan yang baru dari Tuhan, yaitu bahwa saudara dengan saya adalah hamba Kristus. Amin. Hamba Kristus bukan hamba dari siapapun, bukan hamba dari apapun, termasuk kitalah bukan hamba diri kita sendiri. Artinya hamba Kristus adalah seorang hamba yang melayani Kristus di dalam kehidupannya. Kita hidup tidak lagi melayani diri kita sendiri, kita tidak lagi melayani orang lain, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Dan itu dinyatakan di dalam pelayanan di rumah Tuhan, di dalam pelayanan kita di dalam keluarga. Tetapi semuanya kita lakukan karena kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Ya, yuk kita belajar. Hamba yang merdeka itu apa sih? Ya, kita belajar 3 poin. Yang pertama itu adalah merdeka dari dosa. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca perikopnya yang lengkap, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ya. Nanti bisa baca sendiri di rumah. Merdeka dari dosa ayat 20 ya. Merdeka dari dosa itu dosa yang seperti apa? Ada 2. Yang pertama adalah merdeka dari dosa yang dilakukan secara sengaja. Ya, termasuk apa? Artinya dengan kesadaran diri. Contohnya apa? Percabulan, perselingkuhan ya. Banyak orang bapak-bapak dan tapi sekarang juga ibu-ibu ya. Kalau nanti saya sebut bapak-bapak nanti namanya waduh, Bu Devi itu diskriminasi gitu ya. Mentang-mentang perempuan enggak. Tapi sekarang itu bukan hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibu itu juga banyak sekali yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Di sini nih kita belajar bahwa semakin hari menyadarkan bahwa apa, dunia bukan semakin baik. Dan di sini kita sebagai hamba Kristus, kita nggak bisa tinggal diam melihat situasi yang seperti ini. Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi contoh buat orang lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita berdoa bagi mereka yang jatuh di dalam dosa. Ya, kita berdoa bukannya menghakimi, bukannya berkata kamu itu memang agama mek KTP tok, nah jangan ya. Tetapi dengan kasih kita mendoakan mereka ya. Dosa yang dilakukan secara sengaja, percabulan, perselingkuhan. Nggak ada orang itu yang dosa perselingkuhan itu bilang saya nggak sadar. Nggak ada yang nggak sadar ya. Ada seorang ibu-ibu yang konseling dengan saya. Ibu-ibu itu sudah melayani ya. Ketika saya melayani di gereja itu, saya lihat ibu itu juga jadi singer gitu ya. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Sampai saya melihat begini, di dalam hati saya bilang, wah ibu ini luar biasa ya semangatnya melayani Tuhan. Kemudian setelah selesai ibadah dia bilang, ibu boleh nggak saya minta nomor handphonenya? Saya kasih, oh boleh, saya kasih. Pulang sampai rumah saya terima WA-nya, dia bilang ibu boleh nggak saya konseling? Saya bilang oh boleh, kasih waktu saya setengah jam, saya mandi dulu nanti saya telepon. Kemudian dia telepon saya, dia menceritakan bahwa dia jatuh dalam dosa. Betapa kagetnya saya, dan saya tanya ibu sudah berapa lama? Dia bilang ya kurang lebih baru 3 tahun. Saya bilang baru 3 tahun. Saya bilang bu maaf 3 bulan atau 3 tahun? Dia bilang 3 tahun bu. Oh maaf ya bu, mungkin bukan baru ya bu, sudah 3 tahun. Saya bilang oke, lupakan saja, mau baru mau sudah ya. Tetapi di sini saya bilang kenapa ibu bisa terjadi? Dia bilang iya bu, saya itu nggak sadar bu bisa jatuh dalam perselingkuhan. Saya bilang gimana caranya bu nggak sadar jatuh dalam perselingkuhan selama 3 tahun? Coba ibu ceritakan dulu. Nah memang kalau dalam konseling kita harus tahu latar belakangnya terlebih dahulu supaya kita bisa memberikan nasihat yang tepat begitu ya. Dan kemudian dia cerita hanya mulanya dari senyuman. Saya bilang wow, betapa hebatnya senyuman ya. Terus tukar-tukaran nomor handphone. Terus hanya saling sapa kabarnya gimana. Halo mbak, sudah makan? Halo mas, saya belum makan. Masnya gimana? Lama-lama bukan mbak, bukan mas, lama-lama apa?
Say. Saya bilang, waduh keren ya. Saya sampai bilang sama suami saya, kamu itu nggak pernah panggil saya Shy gitu ya, kalah sama ini Mbak Satu, Shy gitu ya. Nah kemudian dari situlah saudara, terus saya bilang, ibu maaf, yang harus ibu pertama kali tahu bahwa ibu melakukan dosa ini bukan tanpa kesadaran, tapi ibu melakukannya dengan sadar, dan ini yang harus diakui ya. Ketika kita mau bertobat, kita harus mengakui, iya Tuhan, memang saya berdosa, memang saya salah, saya sudah tahu yang benar, tapi saya masih ngotot, masih ngeyel, masih mau melakukannya karena kedagingan saya. Karena apa? Karena itu perlu, saudara. Karena kita tuh perlu komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Suami saya ketika berhenti merokok, dia berjanji sendiri dengan Tuhan. Dia buat satu komitmen tanpa dia kasih tahu saya. Setelah 5 hari dia berhenti merokok. Suami saya itu kalau dulu ngerokok 1 pak itu minimal 2 bungkus, minimal 1 hari ya. Apalagi kalau stres pikiran kerjaan, waduh itu 1 hari bisa 4 bungkus. Saya bilang, kamu itu penyumbang besar ya sama pabrik rokok gitu. Coba kalau uangnya disumbangkan ke gereja. Amin. Tapi kemudian setelah 5 hari kemudian saya rasa, kok rumah ini beda ya udaranya gitu loh. Kok nggak bau asap rokok lagi? Baru itu saya sadar, loh ya kok nggak bau asap rokok ya. Terus saya tanya sama anak saya, nih kamu rasa nggak berapa hari ini rumah kita tuh nggak bau asap rokok? Iya mam, iya mama juga. Akhirnya kemudian saya memberanikan diri, saya tanya sama suami saya, kamu sudah nggak merokok lagi ya? Terus dia ketawa, hehehe gitu ya. Iya, kemarin waktu saya ulang tahun 5 hari yang lalu, saya berjanji sama Tuhan. Dia bilang tepat jam 12. Terus saya tanya, kenapa kok harus waktu ulang tahunmu? Dia berkata, itu adalah komitmen saya supaya saya selalu ingat bahwa kalau kita sudah janji di hadapan Tuhan, itu tidak main-main lagi. Dan dia berkata, loh, terus saya tanya, kenapa kok enggak kasih tahu aku? Dia bilang, karena itu bukan urusanku sama kamu, tapi itu urusanku dengan Tuhan. Terus saya tanya, kenapa kok kamu berhenti rokok? Dia bilang, saya enggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau saya sudah berkomitmen berhenti rokok, itu semua karena Roh Kudus yang mengingatkan saya. Jadi di sini saya Tuhan memberikan pengertian bahwa ketika kita jatuh dalam dosa dan kita mau bertobat, kita itu harus sadar diri dulu. Supaya apa? Supaya kita nih benar-benar diingatkan. Lain kali kalau ada godaan, kita berkata apa? Sama diri sendiri, jangan jatuh lagi, jangan jatuh lagi. 1 kali aja cukup, nggak perlu berulang-ulang ya. Nah pada zaman dulu juga, kenapa orang itu kok bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan, dalam dosa percabulan? Karena banyak orang menganggap bahwa tubuh ini bukanlah hal yang penting. Yang orang pikir yang penting itu adalah roh dan jiwa. Tetapi dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena apa? Dari tubuh ini semua orang itu akan melihat ya, apakah kita itu benar-benar hidup di dalam kebenaran atau tidak. Mungkin roh dan jiwa kita orang itu tidak bisa menilai, tetapi melalui tubuh. Misalkan ya, saya tidak berkata bahwa orang yang penuh dengan tato itu orang berdosa, tidak. Banyak orang yang bertato yang dulu keluar dari penjara, mereka sekarang ini banyak sekali bertobat dan mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya berkata, orang seperti ini adalah orang yang hebat. Sekalipun dulunya rusak, sekalipun dulu orang berkata engkau sampah masyarakat, tetapi selagi dia punya kesempatan, dia bertobat dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya berkata, wow, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, keluar dari tempat ini, misalkan saya ini pakai celana panjang, baju panjang, keluar dari tempat ini saya ke mall, terus saya langsung ganti rok pendek, nanti ketemu salah satu ibu-ibu di tempat ini, kira-kira gimana? Waduh, ciloko 12. Pasti ibu-ibu tuh lihat saya tuh sampai begini ya, pasti. Nah,
sampai muter, kalau perlu diikutin. Ini beneran nggak sih? Tadi ibu sengkot bandek gereja, apa aku salah ya gitu ya? Kalau perlu difoto, kirim ke gembala. Bu, tolong tanya, apa bener tak ibu? Nah, di situ kita belajar bahwa dengan tubuh yang kelihatannya cuma ganti pakaian, ya kan? Tapi lihat dampaknya itu begitu besar. Kalau sudah itu terjadi, saya jadi batu sandungan nggak? Jadi batu sandungan. Ya, oleh karena itu kita belajar bahwa tubuh itu penting dan Tuhan itu sudah menebus dosa kita untuk apa? Untuk memerdekakan setiap kita dari dosa. Jadi kita ini diberi kemerdekaan oleh Tuhan bukan untuk berbuat dosa lagi. Kita harus ingat ketika Tuhan itu menebus kita, memberikan kita kemerdekaan dari dosa. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus? Belum. Amin. Tapi Tuhan mau dia naik di atas kayu salib supaya setiap umat manusia yang menerimanya itu dibebaskan dari dosa. Artinya bahwa Tuhan itu lebih dahulu membuat kita itu sesuai dengan apa yang dia inginkan sebelum kita semua diberi kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi sebelum kita melayani Tuhan, kita tuh sudah diberikan dulu kemerdekaan untuk kita bebas dari dosa, agar setiap kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Oleh karena itu ingatlah Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya kan gak melayani Tuhan. Siapa bilang? Tidak ada seorang pun yang tidak melayani Tuhan di dalam hidupnya. Karena pelayanan itu bukan yang terutama di gereja, tetapi pelayanan kita itu dimulai di dalam keluarga. Amin. Di dalam keluarga Tuhan berkata apa? Jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Artinya ketika kita berbicara kepada suami dengan penuh hormat, dengan penuh kita punya rasa menghargai suami, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita mengasuh anak dari kecil sampai besar, kita didik anak kita, kita menyiapkan mereka makanan. Yang kita lakukan adalah kita melayani Tuhan. Amin, ibu-ibu saudara sekalian, ya. Dan ketika kita berkata, Tuhan, aku memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus, bukan saja ketika kita sedang menyembah kita mengangkat tangan, tetapi kita memberikan penghormatan kepada Yesus ketika di dalam keseharian kita berani berkata tidak kepada dosa. Amin. Itu adalah penghormatan tertinggi yang kita berikan kepada Tuhan. Nggak ada gunanya kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, nangis-nangis sampai umbelen, ya. Itu satu kotak tisu habis, sampai ibu gembala bingung, waduh tiap minggu ngisi tisu ya. Tapi kalau keluar gereja ini kita masih hidup di dalam dosa, kita sedang mengkhianati Tuhan, kita sedang mengkhianati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Yang kedua, merdeka dari dosa. Tadi dosa yang dilakukan secara sengaja. Sekarang dosa yang sering kita anggap ringan. Contohnya apa? Gosip. Ayo, siapa di tempat ini yang masih suka gosip? Gitu ya. Gak mudah loh ibu-ibu untuk kita tidak bergosip. Siapa yang setuju? Gak mudah. Boleh angkat tangan. Oh, gak ada, puji Tuhan. Harusnya ini tidak usah dikotbahkan ya, sudah ya. Berarti cuma saya ya. Oke. Nggak mudah, karena gini, ketika teman saya telepon, saya nih orangnya nggak suka keluar ya. Saya di rumah. Ketika saya ada waktu, saya lebih suka saya di rumah. Saya lakukan apa yang saya bisa. Semuanya saya lakukan di rumah. Kalau cuma teman bilang, ayo keluar, saya tanya ngapain? Nggak ada, ngafe-ngafe. Itu jarang banget saya bilang iya. Bukan saya sombong, tapi memang dari kecil saya tuh orangnya begitu. Sampai anak saya bilang gini, mama ya, kalau kita lihat hidupnya mama lu terlalu lurus, lempeng gitu ya. Jadi makanya anak-anak kalau bicara tentang kenakalan remaja, ya mereka lebih asik ngobrol sama papanya gitu ya. Karena papanya dulu pengalamannya segudang gitu ya. Puji Tuhan sudah bertobat ya. Nah kalau ngomong sama saya, anak-anak tuh bilang, ya aduh mama gak seru ngomong sama mama, karena mama tuh terlalu lempeng gitu ya. Pernah sekali teman saya bilang gini, kamu tahu gak, itu si A itu kemarin ke penthouse loh.
Terus saya berkata, oh ya, oh puji Tuhan. Saya bilang gitu. Loh, kok puji Tuhan? Loh iya, yang punya penthouse siapa toh? Saya pikir namanya penthouse itu apartemen yang paling tinggi, yang paling mahal itu loh ibu-ibu ya. Jadi ketika teman saya bilang si A kemarin ke penthouse, saya bilang puji Tuhan, berarti ada teman kita yang baru beli apartemen yang paling tinggi, yang paling mahal gitu kan. Terus dia bilang ini, ya ampun Debbie, kamu itu parah. Loh apa toh? Penthouse itu diskotik. Jangan, oh alah, baru tahu kalau penthouse itu diskotik. Pulang saya cerita sama suami saya cuman godek-godek aja gitu ya, karena memang apa, saya nggak ngerti gitu ya. Nah ketika teman saya telepon, kita ngobrol-ngobrol, kemudian teman saya mulai, kamu tahu nggak, kamu tak kasih tahu ya, tapi kamu cerita-cerita loh sama orang. Begitu saya mau bilang iya, sebenarnya Roh Kudus itu mulai mengingatkan, ayo jangan mulai menggosip. Tapi gampang nggak untuk saya bilang, aduh udahlah jangan ngomongin orang. Nggak gampang ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak tuh mungkin jarang gosip ya, jarang yang bapak-bapak, betul ya Pak ya. Biasanya, bukan tidak ada, tapi biasanya ibu-ibu itu lebih suka gosip. Ketika mau jawab iya, itu sebenarnya Roh Kudus itu sudah mengingatkan. Tuhan berkata apa? Buat apa baca firman? Sudah tahu nggak usah ngomong kejelekan orang lain. Tapi susah untuk saya ngomong, sudahlah ya ngomong yang lain, rasanya aduh kok terlalu munafik gitu ya, nanti kan gak enak sama teman saya. Berkali-kali saya coba, itu susah mau ngomong, aduh gak usah ya, apalagi kalau cuma iya, itu kan lebih gampang ya. Tetapi seiring terus berjalannya waktu, ketika saya saat teduh, ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkata apa? Apa yang engkau lakukan? Engkau menyembah aku, tapi di satu sisi dalam keseharianmu engkau masih mau kompromi dengan dosa. Buat apa engkau datang ke hadiratku kalau engkau masih tidak bisa berkata tidak, padahal engkau tahu itu adalah kebenaran yang harus engkau lakukan. Di situ terus kemudian saya malu. Kadang-kadang kita ini selalu karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik, jadi kita pikir nggak apa-apalah, ikilah dosa kecil gitu ya. Tuhan memaklumi. Bahkan ada teman saya yang selalu kebiasaan gini, ketika telepon dia marah-marah, dia bilang, Cece ini begini. Terus saya bilang, ayo nggak boleh kan begitu. Papa Yesus ampuni ya, aku begini-begini, tapi aku begini-begini gitu ya. Nanti besok pagi dia telepon saya gitu lagi. Saya bilang, ayo kan nggak boleh begitu. Oh iya maaf. Papa Yesus ampuni ya begini. Saya bilang, basi lu gitu ya. Habis itu dia ketawa. Nah itulah kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu berpikir yang pertama Tuhan kasih, Tuhan itu penuh pengampunan, dan yang kedua kita berkata gosip itu dosa kecil, padahal di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semuanya dosa itu adalah dosa. Hari ini yuk kita belajar dosa apa lagi yang sehari-hari ngomel gitu ya, apalagi kalau sama suami baru pulang kerja, waduh terlambat 5 menit aja sudah mulai jadi herder di depan pintu. Dari mana? Kenapa terlambat gitu ya, macet di mana gitu ya. Kadang-kadang itu sampai ada loh istri itu ya telepon, papi di mana? Masih di jalan mana? Kok lama? Iya Mi, ini masih macet. Di jalan mana? Saya pikir ngapain? Kamu tuh ngapain sih kok tanya di jalan mana? Dia bilang tunggu dulu. Habis dia tutup telepon, dia langsung buka Google Map. Bener nggak jalan itu macet apa enggak? Saya bilang astaga naga. Saya bilang memang ibu-ibu ini akalnya ya ciamik jadi FBI gitu ya. Nah dari situ kita belajar. Yuk kita harus apa? Tinggalkan. Misalkan lagi apa? Bohong ya. Saya kalau diajak teman saya sekarang saya sudah belajar. Ayo Deb keluar. Kalau dulu banyak alasannya. Aduh sorry ya nggak bisa nganterin anakku gitu ya. Jadi kelihatannya kan enak gitu. Tapi kalau sekarang saya belajar, saya berkata apa adanya. Ayo Deb keluar. Saya bilang aduh sorry ya, aku lagi capek, aku lagi nggak kepingin keluar. Teman-teman saya berkata apa? Halah sombong men. Tapi ketika saya ketemu, saya mencoba menjelaskan bahwa saya bilang saya belajar untuk saya tidak kompromi lagi dengan dosa yang sekalipun buat orang itu berkata apa?
dosa kecil, tapi saya tahu bahwa bagi Tuhan semua dosa, tidak ada kecil, tidak ada besar, semuanya itu dosa. Amin. Yang kedua, hamba yang merdeka itu artinya apa? Merdeka itu bukan berarti memilih jalannya sendiri. Amin. Diberikan kemerdekaan bukan berarti kita bisa memilih jalannya sendiri, ya, di dalam ayat ke-12 itu, ya. Contohnya apa? Rencana masa depan, ya. Di sini siapa yang sudah jadi orang tua? Lu sek gadis dah semua. Oh ya, sudah jadi orang tua, ya. Nah, oh sudah punya cucu, ya, sudah jadi oma. Oke, puji Tuhan. Nah, termasuk apa? Mengenai rencana masa depan. Seringkali orang tua itu ketika memberikan nasihat kepada anaknya tentang rencana masa depan, kita jadi orang tua itu tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Kita berpikir kita yang lebih tahu tentang anak kita. Kita berpikir saya sudah punya pengalaman banyak. Akhirnya apa? Kita memberikan nasihat kepada anak kita tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Padahal apa? Rencana Tuhan itu belum tentu persis seperti apa yang kita inginkan. Amin. Ada seorang teman saya, dia punya anak 3 gitu ya. Yang nomor 1 anaknya pinter banget. Kalau dapat terima rapot, ya, dari SMA yang saya tahu, sampai dia kuliah S1, nilainya itu nggak pernah B, selalu A semua gitu ya. Sampai saya heran, anakmu kimangan nopo toh yo, kok cek pinter men gitu ya. Terus saya bilang sama anak saya, Cici itu pinter banget loh, nilainya A semua. Mama tuh sampai heran. Terus anak saya godain gini, ya mami nggak usah heran lah, mami lihat maminya dia pasti pinter lah. Kalau kita ya mami nilai sendiri lah, mami gimana gitu ya. Maksud anak saya ya nurun dari mama papanya gitu ya. Nah, tapi kemudian satu kali ini anak yang begitu dibanggakan, anak yang begitu diandalkan, ketika dia sudah lulus S1, orang tuanya tanya, kamu mau lanjut lagi S2 atau kamu mau pulang ke Indonesia? Anaknya kuliah di Amerika. Dia berkata, mami aku mau kuliah lagi S2. Oke. Terus papanya bilang, oke. Kamu mau kuliah apa, Kuliah aja. Terus dia berkata gini, saya mau kuliah ambil sekolah teologi. Papanya langsung freeze seketika itu ya. Walaupun Surabaya itu panas, nggak salju gitu ya, tapi papanya diam membeku. Tapi kemudian yang luar biasa, papanya bilang gini, kalau memang itu pilihanmu dan itu memang dari Tuhan, pergilah ambillah sekolah teologi, papa dukung sepenuh hati. Amin. Dari sini saya belajar, ini orang tua yang luar biasa. Padahal papanya ingin ketika anaknya nanti sudah lulus, anaknya ini pulang ke Indonesia membantu pekerjaan orang tuanya. Tetapi lihat ya, kadang-kadang papanya bercanda, Tuhan itu luar biasa ya. Dia pilih dari 3 anak, Tuhan pilih yang paling pintar gitu ya. Tuhan pilih yang paling saya andalkan. Tapi di sini iman saya sedang diuji. Apakah benar saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, jadi kita belajar segala sesuatu itu jangan semuanya apa yang kita mau, tetapi kita harus adopsi rencana Tuhan buat kehidupan anak kita dan kemudian kita bimbing anak kita. Amin. Anak saya ketika mau kuliah, anak saya yang pertama, dia berkata gini, mami nanti Cece mau kuliah kalau enggak di mau kuliah di Amerika. Saya bilang, aduh kok jauh mentoni, saya bilang gitu. Jangan jauh-jauh Terus saya pokoknya setiap kali dia mau bilang kuliah di Amerika, saya bilang, aduh kok jauh-jauh toh mama, itu kayak gimana kalau kamu itu jauh-jauh terus. Sedangkan saya tahu suami saya itu selalu dengan anak itu protektif gitu ya. Maunya tuh saya nanti sering jenguk. Saya bilang, mama ledreh loh nih, kalau suruh bolak balik Indonesia Amerika, perjalanan aja sudah 1 hari rasanya kok bayang noai sudah keblinger gitu ya. Terus dia bilang, satu kali kemudian dia bilang gini, mami oke dah, Cece nggak jadi sekolah di Amerika, Cece pindah tempat. Nah ini baru enak, saya bilang, ini enak didengar. Oke, kamu mau kuliah di mana? Terus dia bilang, Cece mau kuliah di UK, di London. Saya bilang gini, kamu tak keplak loh ya.
apa bedanya Amerika sama di UK? Sama aja, masa jauh, saya bilang. Terus akhirnya saya bilang gini, udah nggak usah ngomong kamu mau kuliah di mana, nggak usah ngomong mami mau kamu kuliah di mana, kita sama-sama berdoa. Kalau memang Tuhan utus kamu ke Amerika, maka mami akan ACC kamu berangkat ke Amerika. Mau Tuhan utus kamu kemana aja, pokoknya kalau memang itu dari Tuhan, mami akan ACC, tidak akan pakai banyak tanya. Cuma kita harus sama-sama berdoa, minta peneguhan Tuhan, gitu ya. Tapi puji Tuhan, pertama anak saya masih kokoh, gitu ya. Dia bilang, mami mau daftar kuliah di mana? Amerika. Berapa uni yang kamu daftar? 3. Terus habis itu kamu daftar di mana lagi, Ce? Nggak ada. Waduh, saya bingung. Cuma saya nggak bisa apa-apa ya, saya juga nggak mau berdebat. Saya hanya doa, Tuhan kalau memang bukan dari Tuhan, Tuhan batalkan. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya Tuhan sendiri yang kasih peneguhan ke anak saya, karena dia yang mau kuliah, gitu ya. Kalau peneguhan cuman ke saya, nanti anak saya masih bisa debat, gitu. Terus kemudian nggak tahu bagaimana caranya. Berapa lama kemudian anak saya diterima. Dia bilang, mami, Cece sudah diterima di universitas apa gitu di Amerika. Oh ya? Terus dapat beasiswa. Waduh, saya mulai gini, wah ini beasiswa enak ini ya, gitu ya. Tapi dilema lagi jauh. Oh ya, oke. Terus memangnya Cece sudah dapat peneguhan dari Tuhan? Sudah. Terus gimana? Ya sudah, nggak gimana-mana. Maksudnya apa tuh, Ce? Dia bilang, seneng aku nih bikin mama bingung. Dia bilang. Ternyata dia bilang gini, tapi Cece nggak ambil kok, Mam, gitu. Kenapa? Karena Cece sudah tahu Amerika bukan tempatnya Cece dari Tuhan. Saya bilang puji Tuhan, gitu ya. Dan ternyata memang yang saya ingin anak saya di sana itu memang Tuhan yang berikan buat dia, ya. Akhirnya anak saya yang pertama sekolah di Sydney, ya, di Australia. Nah dari situ saya belajar, ya, bahwa merdeka itu bukan berarti kita bisa memilih jalan seperti yang kita kehendaki. Semuanya itu kita harus apa? Adopsi rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Nanti dibaca ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ya, Tuhan berkata apa? Kalau kamu mau kemana-kemana jangan mau karena apa? Semuanya itu loh, semuanya apa kata Tuhan. Nanti dibaca sendiri ya. Yang kedua, memilih jalannya sendiri itu contohnya apa? Memilih jalan keluar dari sebuah masalah. Contohnya siapa? Sarah. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah untuk memberikan keturunan. Tetapi ketika janji itu tidak digenapi, yang Sarah lakukan adalah apa? Dia mencari jalan keluar terhadap masalahnya sendiri. Dia meminta untuk Abraham mengambil Hagar menjadi gundiknya, menjadi selirnya. Akhirnya sampai Abraham dan Hagar itu mempunyai anak, dan di dalam Kejadian 16 ayat 3 dikatakan apa? Akhirnya itu menimbulkan masalah. Kita harus tahu bahwa jalan keluar itu bukan dari kita, tetapi jalan keluar dari setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan, bagian kita adalah apa? Kita harus lulus ujian, melewati proses masalah dengan berkenan di hadapan Tuhan, dengan respon yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya siapa? Daniel. Kita lihat ya, Daniel itu memang sengaja untuk dijatuhkan, dicari-cari dosanya, tetapi mereka nggak menemukan kesalahan dari Daniel. Hanyalah mereka tahu bahwa Daniel adalah seorang yang rajin menyembah Tuhan. Dikatakan dalam sehari dia bisa 3 kali menyembah Tuhan. Nah, kemudian dibikin aturan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyembah kecuali kepada mengajukan permohonan hanya kepada raja. Tapi lihat, apakah Daniel kemudian dia membatalkan? Oh ya, takut gitu ya, jadi nggak mau lagi datang menyembah Tuhan? Enggak, dia tetap lakukan kebiasaannya sebagaimana seperti biasanya. Sehari 3 kali dia menyembah Tuhan, dan itu tetap Daniel lakukan sekalipun dia tahu bahwa ancamannya adalah ancaman hukuman mati, masuk ke gua singa. Tetapi apakah Daniel takut? Tidak, dia tidak takut. Karena apa? Dia tahu bahwa jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, sekalipun nyawanya terancam, dia tahu jalan keluar itu semua datangnya dari Tuhan.
Yang Daniel lakukan adalah apa? Aku tetap melakukan bagianku. Apa itu? Respon yang benar. Dia tidak menurunkan kadar imannya. Dia berkata apa? Sekali aku menyembah Tuhan sehari 3 kali, tidak mungkin akan aku kurangi hanya karena nyawaku terancam. Daniel adalah seorang yang benar-benar memegang imannya di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Kita diberikan kemerdekaan bukan berarti kita memilih jalan keluar dari setiap masalah kita, tetapi kita harus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, pada waktunya Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap masalah proses yang kita hadapi. Amin. Yang ketiga, ya, memilih jalannya sendiri itu apa? Di dalam pelayanan. Jangan kita pikir pelayanan itu baik, ya, jadi tidak usah tanya Tuhan. Enggak, saudara, ya. Kita belajar dari siapa? Marta dan Maria dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, ya. Di situ kita tahu bahwa Marta itu ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Marta ini sibuk melayani Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berkata apa? Maria memilih bagian terbaik. Amin. Nah, ternyata dari sini kita bisa belajar, terbaik menurut versi kita belum tentu terbaik menurut versi Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau terjun di dalam pelayanan, berdoalah kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, memangnya Tuhan mau tempatkan aku di mana? Dan kita harus tahu bahwa semua pelayanan itu datang daripada Tuhan. Kalau semuanya datang daripada Tuhan, maka tidak ada yang bisa bilang pelayanan di atas mimbar itu lebih terhormat daripada pelayanan membersihkan gereja. Amin. Pelayanan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Pelayanan itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya kita itu tidak layak melayani Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kelayakan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melayani Raja di atas Raja. Kalau kita berpikir siapa sih kita? Kita manusia yang penuh dosa, kita manusia yang penuh kekurangan. Oleh karena itu, ketika kita mau melayani Tuhan, jangan selalu berpikir, oh saya mau pelayanan di sini. Oh saya mau ini karena apa? Di sini lebih dilihat orang, di sini rasanya lebih keren. Bukan. Melayani itu adalah sebuah anugerah yang artinya bahwa benar-benar yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dari Marta dan Maria kita belajar pelayanan kelihatannya baik. Baik enggak melayani Tuhan? Baik. Tapi ingat sekali lagi, Marta yang begitu sibuk melayani Tuhan, Maria hanya duduk diam mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi Tuhan berkata Maria mengambil bagian terbaik di dalam hidupnya yang tidak akan pernah diambil lagi di dalam hidupnya. Jadi dari sini kita belajar, ya, terbaik menurut versi kita dan versi Tuhan itu berbeda. Dan kita harus mengambil versi terbaik dari Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Yang terakhir, hamba yang merdeka itu adalah apa? Yang tidak terikat oleh keinginan dirinya sendiri. Amin. Tidak terikat oleh keinginan dirinya sendiri. Ayat 12b. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, ya. Coba kita buka dalam Matius 19. Matius 19. Seorang orang muda yang kaya, ya, tidak terikat oleh keinginan diri sendiri. Karena apa? Yang namanya hamba itu melakukan kehendak tuannya, ya. Seorang hamba, seorang budak pada zaman dahulu, dia sudah tidak punya lagi kehidupan buat dirinya sendiri. Yang setiap hari dia pikirkan, yang setiap hari dia lakukan adalah apa? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya.
Nah, kita pun juga harus seperti itu. Jangan lagi kita ini hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri, tetapi kita harus berani untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Maka keinginan diriku akan aku buang jauh-jauh. Aku akan ambil kehendak Tuhan dalam hidupku dan akan aku lakukan sampai akhir hidupku. Amin. Seorang hamba yang tidak terikat oleh keinginan dirinya sendiri itu berani membuang kehidupan pribadinya dan dia gantikan dengan kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Amin. Yuk coba kita baca dalam Matius 19 ya. 19, Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, dikatakan di sana apa? Datang. Anak muda ini datang kepada Yesus. Bukan dia di dalam perjalanan kemudian gak sengaja ketemu kepada Yesus, tetapi memang dia datang kepada Yesus. Datang ini berarti adalah satu action, satu kegiatan yang dia sengaja untuk dia lakukan, dan berarti itu menunjukkan bahwa dia serius. Amin. Ya, ketika mungkin saya datang sama ibu gitu ya, ada sesuatu yang mau saya tanyakan, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Berarti apa yang mau saya tanyakan atau saya sampaikan ini adalah serius. Beda kalau kita ketemu di jalan ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya, bahwa pemuda ini memang datang, memang berjumpa dengan Yesus dengan sebuah tekad keseriusan gitu ya. Nah, kemudian dia berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh apa? Hidup kekal." Ya. Berarti pemuda ini tahu akan pentingnya kehidupan kekal, ya. Nah, kemudian ayat 17. Jawab Yesus, "Turutilah segala perintah Allah." Kemudian dalam ayat yang ke-20, pemuda itu berkata, "Semua perintah sudah dilakukan," gitu ya. Bukan sebagian, tidak, tetapi dia berkata semua perintah sudah aku lakukan, ya. Tapi kemudian pemuda itu masih bertanya lagi, apalagi yang masih kurang? Artinya apa? Dia tidak punya rasa keberatan apapun jika memang Tuhan Yesus berkata ini loh yang masih kurang. Dia akan berkata apa? Enggak apa-apa, ayo kalau memang masih kurang katakan, maka aku akan melakukan. Itu ya, dari versinya dari seorang pemuda ini. Kemudian di dalam ayat 21 Tuhan menyuruh apa? Untuk menjual semua hartanya. Dan kemudian lihat bagaimana respon dari seorang pemuda ini di ayat yang ke-22. Pemuda yang tadinya semangat, ya, bahkan dia terkesan menantang Tuhan Yesus, seolah-olah dia berkata, ayo Tuhan, apa perintah apa lagi akan aku lakukan, gitu kan ya. Tetapi setelah mendengar jawaban Yesus, dia menjadi apa? Dia menjadi sedih sebab hartanya sangat banyak. Lihatlah, ini adalah orang yang mengikut Yesus, tetapi dia belum merdeka karena dia masih terikat oleh keinginan dirinya sendiri. Dia masih terikat oleh hartanya yang sangat banyak. Kita nggak bisa loh, kita mengikut Tuhan, tapi kita masih terikat oleh keinginan diri kita sendiri. Ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita adalah seorang hamba yang merdeka, tidak lagi terikat oleh keinginan diri kita sendiri. Kalau Tuhan berkata lepaskan itu hartamu, maka seorang pengikut yang sejati adalah dia benar-benar akan melepaskan hartanya, karena dia adalah seorang hamba yang merdeka dan kemudian dia ikut Yesus. Dan lihat saudara, ketika anak muda ini dia masih terikat kepada keinginan dirinya sendiri, dia masih ingin hartanya, dia masih tidak ingin melepaskan hartanya. Apa yang terjadi? Dia pergi meninggalkan Yesus. Dari sini kita bisa belajar, menjadi seorang pengikut Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan, kita benar-benar harus merdeka dari keinginan diri kita sendiri. Amin. Contohnya lagi siapa? Istri Lot,
ya, ketika berkata engkau harus pergi dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Dia masih menoleh ke belakang. Karena apa? Dia masih merasa sayang dengan masa lalunya. Dia masih merasa sayang dengan hartanya yang dia tinggalkan di tempat itu, ya. Lihat, dia masih terpikat oleh harta bendanya. Dari sini kita belajar, mengapa sih orang itu bisa terpikat oleh keinginan dirinya sendiri? Karena dia tidak belajar untuk mengikuti keteladanan kehidupan Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita lihat apa sih yang Yesus lakukan. Dia berani melepaskan segalanya untuk dia naik di atas kayu salib buat saudara dengan saya. Hari ini Tuhan juga bertanya, apakah kita semua sebagai orang yang berkata, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku mencintaimu. Apakah kita berani hari ini kita melepaskan segalanya hanya untuk supaya kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Di sini kita belajar, ya, bahwa kehidupan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan lagi supaya kita diperhamba oleh suatu apapun. Karena segala sesuatu yang kalau kita diperhamba itu menjadi penghalang kita mengiring Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali, jadilah hamba yang merdeka. Dengan apa? Yang pertama, kita merdeka dari dosa. Yang kedua, kita tidak memilih jalan kita sendiri, tapi kita adopsi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita tidak terikat oleh keinginan diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami belajar bagaimana kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kami boleh menjadi hamba yang merdeka. Kami tidak mau lagi Tuhan untuk kami hidup di dalam dosa. Kami mau menjadi hamba Tuhan yang merdeka dari dosa. Kami tidak mau lagi memilih jalan kami sendiri, baik itu masa depan, baik itu untuk pelayanan Tuhan, baik juga ketika kami mengalami masalah. Kami selalu menyandarkan kehidupan kami kepada Engkau. Kami mau untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan untuk kami tidak lagi terikat oleh keinginan diri kami sendiri. Apapun yang Tuhan perintahkan buat kami akan kami lakukan, sekalipun Tuhan mungkin kami harus kehilangan segalanya, tetapi kami mau belajar untuk kami punya iman. Selama kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami, maka kami punya segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus terus memeteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus terus memberikan pengertian lebih, yang lebih dalam lagi kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu adalah hamba yang terbatas. Dan biarlah Roh Kudus boleh memberikan kemampuan, kekuatan bagi setiap kami, agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan senantiasa kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.